di sebuah pura misalnya banyak arca, ya banyak patung, kemudian itu disebut berhala, ya silahkan saja. Tapi bagi umat Hindu tidak pernah merasakan dampak apapun tentang keberhalaan itu. Kalau toh kita sembahyang di pura di depan sekelompok atau beberapa arca itu, bukan berarti kita menyembah si arca. Sebab kalau si arca itu kita pukul, dia diam saja. Menegaskan bahwa Hindu adalah politeisme, banyak Tuhan, tapi setelah bertemu dengan Rigveda, beliau berubah dengan mengatakan bahwa ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Namanya yang banyak, tetapi figurnya satu. Kasta menjadi sebuah kendala atau ciri buruk dari Hindu, saya tidak sepakat. Enggak, dalam kitab tidak ada. Orang ini ya silahkan dia berkasta, 1000 kasta silahkan, monggo. Kita nih Hindu di Nusantara nggak ada urusan sama kasta di India itu. 3 poin ini, yang pertama berhala, kedua politeistik ini, ketiga kasta ini merupakan pola yang efektif untuk merusak keyakinan umat Hindu, membuat kita goyah sebagai umat Hindu. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel, Rahayu. Pada hari ini tentu kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel, dan kami dihubungi oleh salah satu semeton, salah satu umat Hindu kita yang ada di daerah ketika membaca sebuah artikel yang ternyata di situ membahas tentang perbedaan ajaran agama Hindu terkait dengan berhala, kemudian dengan kasta dan politeistik seperti itu. Nah, tentu kami dari Hindu Channel pada saat itu mengatakan bahwa setiap agama atau agama itu sudah pasti berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Kalau ada yang bilang semua agama sama, itu tidak ada. Dan hari ini kita undang Aji Dewa Suratnaya. Tastu, Ji. Swastiastu. Kita baca artikel, Ji, seru tuh, Ji. Iya. Ternyata membahas tentang berhala, tentang kasta. Ya. Nah, bagaimana pandangan Aji Dewa? Berhala itu memang sebetulnya bukan kata-kata Hindu berhala itu. Artinya yang banyak menggunakan kata berhala bukan kita. Ya. Kalau kita telusuri kembali kepada Rigveda, itu pada zaman Rigveda, itu malah dikatakan bahwa salah satu ciri khas Hindu zaman itu, mereka tidak memiliki tempat ibadah seperti sekarang. Tidak ada pura, tidak ada mandir, nggak ada kuil, sebuah tempat yang lapang. Tidak ada bangunan apapun, tidak ada arca di sana. Itu dalam Rigveda. Tetapi kan perkembangan peradaban manusia terkait dengan masalah keyakinan bisa berbeda. Dan India juga dulu sebelumnya tidak ada arca, tapi kemudian ketika masuk budaya agraria Yunani, muncullah bentuk-bentuk arca itu. Itu memang bukan arca Yunani, tetapi ide tentang membuat arca itu muncul dari budaya agraria Yunani. Muncullah arca-arca dewata-dewata, ya. Dan itu tidak salah. Nah, demikian juga kalau kemudian arca-arca itu dibuat berhala, itu bukan bahasa Hindu. Bahkan kalau kita bicara bahasa Jawa, menurut Pak Yuli dari Blitar, berhala itu kalau di Jawa namanya braholo. Braholo itu diartikan sebagai penghancur, perusak. Ya. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang yang dalam kegiatannya merusak, katakanlah yang dirusak fasilitas umum, itu berarti mereka itu yang berhala. Menurut konsep Jawanya Pak Yuli, ya. Nah, kemudian kalau umat Hindu sekarang dalam perkembangan peradabannya, di sebuah pura misalnya banyak arca, ya banyak patung, kemudian itu disebut berhala, ya silahkan saja. Tapi bagi umat Hindu tidak pernah merasakan dampak apapun tentang keberhalaan itu. Kalau toh kita sembahyang di pura di depan sekelompok atau beberapa arca itu, bukan berarti kita menyembah si arca. Sebab kalau si arca itu kita pukul, dia diam saja. Kalau kita menyembah arca seperti kita menyembah dewata misalnya, menyembah Tuhan, itu bisa saja si arca akan marah. Tapi kenyataannya kan tidak. Jadi yang dikatakan berhala oleh kelompok atau masyarakat di luar Hindu, itu sebetulnya bagi umat Hindu itu hanya semacam budaya.
semacam budaya yang kemudian dimanfaatkan sebagai media. Tanpa itu pun umat Hindu bisa sembahyang dengan khusyuk, dengan tekun di sebuah pura sebagai tempat ibadahnya, nggak ada masalah. Jadi kalau dikatakan sekarang bahwa Hindu sekarang terkendala dengan keberadaan pemujaan terhadap berhala berupa arca, itu buat Hindu nggak ada masalah, artinya tidak berpengaruh sama sekali. Hanya itu sebagai, katakanlah sebagai hiasan yang kita manfaatkan sebagai sebuah media dalam kegiatan keagamaan. Jadi berhala, katakanlah siapapun yang menyebutkan itu berhala, ya silahkan saja. Buat kami tidak. Artinya semua itu hanya barang, sesuatu benda yang dibuat oleh manusia dengan rasa penuh, ya, rasa penuh seni dalam dirinya. Tidak ada yang salah. Jadi sebagai umat Hindu pun kita tidak usah atau tidak perlu harus terpengaruh dengan kata-kata berhala dan anggapan sekelompok orang atau masyarakat yang mengatakan bahwa Hindu terkendala. Sayangnya Hindu menyembah berhala dalam bentuk arca atau bangunan. Jadi berhala tidak ada makna buat kami umat Hindu. Artinya bahwa sering karena disebutkan oleh saudara kita terkait dengan berhala itu ditujukan kepada kita, kepada umat Hindu. Namun di situ juga terkait dengan banyak dewa, Haji Dewi. Oh, di artikel ini disebutkan banyak dewa. Politeistik. Ya, jadi bukan banyak dewa, jadi ada banyak yang Tuhan atau banyak Tuhan katanya. Jadi Indonesia Hindu ini penuh dengan Tuhannya yang tidak satu, banyak. Padahal dalam konsep Hindu ada yang namanya Om Tat Sat Ekam Ewa Adityam Brahman, bahwa sesungguhnya Tuhan itu satu dan daripadanya semua bersumber, kan jelas. Bahkan dulu ketika seorang misionaris namanya Max Muller di India, pertama beliau menegaskan bahwa Hindu adalah politeisme, banyak Tuhan, tapi setelah bertemu dengan Rig Veda, beliau berubah dengan mengatakan bahwa ternyata tidak. Ya, ternyata enggak, tidak. Namanya yang banyak tetapi figurnya satu. Jadi jelas yang namanya politeisme itu yaitu banyak Tuhan yang mungkin ditafsirkan dari banyaknya istadewata. Misalnya para petani istadewatanya Dewi Sri, nelayan istadewatanya Baruna, ya, dan lain sebagainya itu. Jadi wujud kuasanya yang banyak, sumbernya satu. Dan memang ada juga yang kurang tepat ketika umat Hindu sendiri mengatakan bahwa iya, Hindu itu monoteisme. Saya tidak sepakat. Yang namanya monoteisme murni itu Tuhan ada di luar diri ciptaan. Jauh. Sedangkan Hindu panteisme. Tuhan ada di luar diri ciptaan dan di dalam diri ciptaan. Itu panteisme. Jadi yang lebih tepat sebetulnya bukan politeisme, bukan juga monoteisme murni, tetapi panteisme. Tuhan ada dalam ciptaan, ada di luar ciptaan. Tuhan mengisi seluruh ruang. Tidak ada ruang yang tidak dalam Tuhan sendiri. Nah ini memang di kalangan umat Hindu sendiri masih banyak yang agak bingung. Loh, kita ini kan banyak dewa, banyak Tuhan. Tidak, dewa itu kan dev asal katanya. Artinya sinarnya, cahayanya. Ibarat matahari kan satu. Tapi cahaya kan tidak terhingga. Demikian juga dengan konsep Hindu yang namanya dewa-dewa itu, dewata atau istadewata. Ya, satu Tuhan, sinarnya yang nggak terhitung. Walaupun dalam konsep Rig Veda ada 33 dewa memang, Rig Veda loh ya, berkembang nanti zaman Purana beda lagi. Ya, setiap zaman ada pertambahan-pertambahan seperti itu. Nah, dalam Rig Veda itu memang ada 33 dewa, itu 11 Rudra, ya, 8 Wasu, 12 Raditya plus Indra dan Prajapati, jumlahnya 33. Ya, jadi 8 Wasu, 11 Rudra, 12 Raditya plus Indra dan Prajapati. Itu Rig Veda, belum muncul yang namanya Trimurti itu. Nanti zaman Purana ada muncul Trimurti, mulai ini berkurang. Sehingga ini yang menimbulkan bahwa konsep di Jawa dengan di Bali beda. Kalau di Bali yang lebih populer adalah
Dewata Nawasanga dengan Siwa sebagai sentral. Di Jawa Astadikpalaka, 8 dewa pelindung bumi, sehingga apapun yang ada di Bali ya, tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan di Jawa. Karena Jawa masih dengan Astadikpalaka, termasuk Prambanan. Pusatnya bukan Siwa, tetapi Wastu Purusa. Beda. Ini yang seringkali nggak dipahami. Ya, kita membuat upacara besar di Jawa. Dampaknya apa? Umat Hindu Jawa semakin lama semakin habis. Karena apa? Ada yang terlupakan. Nah, ini penting ini buat para tokoh ini ya. Penting ini bahwa umat Hindu di Jawa dengan puronya yang megah, tetapi umatnya semakin berkurang. Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Ada konsep yang sangat mendasar bahwa Bali dengan Jawa sangat berbeda. Bali dengan Dewata Nawasanganya membawa kebesaran Bali yang tidak tertandingi, tetapi Jawa diterapkan Dewata Nawasanga. Apa yang terjadi? Umat Hindu Jawa semakin lama semakin habis. Ada apa? Itu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh tokoh-tokoh kita yang menyaksikan Hindu Channel ketika komentar di Hindu Channel tentu saja. Nah, Jidewo, tentu terkait dengan berhala, terkait dengan banyak Tuhan. Ya. Ini pandangan kami ya, Jidewo. Ini dianggap selalu bersih tegang dengan saudara kita. Saudara kita selalu membahas tentang arah ke Hindu. Ya. Hindu pasti akan merespon. Nah, ini kenapa kita bisa bersih tegang dengan saudara kita? Begini sebetulnya ya. Ini sebetulnya bukan masalah ajaran, tetapi masalah perjalanan peradaban dan kesejarahan Hindu dan Islam. Katakan dengan Islam. Hindu kan tidak hanya konflik dengan Islam di India misalnya, tapi Hindu juga konflik dengan Buddha kok. Di India juga. Hanya di Indonesia lah mungkin bisa akur antar semua peradaban dan antar semua agama. Hanya di Indonesia. Di India tidak. 600 tahun dan 200 tahun sehingga 800 tahun India dijajah oleh asing. Apa yang tersisa? Tetapi kemudian atau sebelum konflik tersebut, Hindu dengan Buddha di India juga bermasalah. Setelah Raja Asoka meninggal. Dari Hindu, Raja Asoka kemudian berubah menjadikan kerajaannya sebagai kerajaan Buddha, tapi kemudian terjadi konflik di sana. Setiap kuil dihancurkan, kemudian muncul kerajaan Hindu lagi, semua wihara dihancurkan, dan ini terjadi berapa lama? Cukup lama, sehingga membuat India cukup porak-poranda. Ya, itu jadi sebetulnya konflik ini bukan masalah ajaran, tapi masalah kesejarahan, kesejarahan dan masalah politik. Ekonomi, sosial, hampir ya sosial tentunya hampir semua seperti itu. Sekarang pun juga begitu kok. India dengan Pakistan apa sih masalahnya? Apakah masalah agama Hindu dengan Islam? Tidak. Walaupun kemudian dalam sejarah ada catatan tahun 1947 Inggris membagi India menjadi dua, Pakistan dan India, lalu muncul Bangladesh. Ini kan korban politik sebetulnya. Ini kan kejahatannya orang-orang itu sehingga terpecah-pecah. Dan kemudian perpecahan zaman dulu itu memunculkan perpecahan setelah sekian tahun kemudian. Akibat apa? Akibat proses reinkarnasi dari kedua belah pihak yang pernah berkonflik di masa lalu itu. Yang satu lahir kembali pada zaman sekarang, yang ini pasti lahir kembali pada zaman ini. Dan akan bertemu lagi dan terjadi konflik. Itulah yang mendasari terjadi perang antara India dan Pakistan sekarang-sekarang ini. Artinya bahwa sebenarnya bersih tegang ini karena memang terkait dengan kesejarahannya, Jidewo. Iya, jelas. Kemudian Jidewo ternyata di artikel tersebut juga membahas tentang bersih tegangnya itu dari sisi sistem kasta. Bagaimana, Jidewo? Menarik. Yang pertama saya membaca bukunya almarhum Pak Ketut Wiana, Sampulnya Merah tentang kasta. Beliau mengatakan di sana bahwa kasta di Bali muncul 1500 tahun Masehi. Artinya gini, setelah 1500 tahun muncul kasta di Bali. Tapi di India
1.500 tahun sebelum Masehi. Artinya ada kesenjangan 3.000 tahun. Kemana kasta ini? Nah, kalau demikian apa yang terjadi? Jelas ini ulahnya penjajah. Di India, Inggris berhasil membuat India itu porak-poranda dengan kasta. Di Bali juga demikian. Belanda berhasil membuat Bali porak-poranda dengan kasta. Jadi memang dipisahkan ya kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian tahun 1931 istilah kasta di India dihapuskan secara teori, secara hukum. Namun dalam kenyataan di masyarakat tetap terjadi. Bahkan di India bukannya 4 kasta, bisa sampai 7 kasta. Dan itu kasta. Sub kastanya bisa ribuan di India. Nah, Perdana Menteri India belum lama ini menyampaikan bahwa dalam sensus penduduk berikut ini secepatnya akan dimasukkan sistem kasta lagi. Akan ada pembagian, ini Brahmana, ini Satria, ini Wesya, ini Sudra dengan karakternya masing-masing. Apakah ini akan memperbaiki? Tidak. Tidak akan berubah menjadi baik. Dan di India ini lucu. Inilah sebetulnya yang salah satu menghancurkan kita, masyarakat Hindu. Ada satu suku yang namanya Dalit, itu bahkan disentuh pun tidak boleh oleh suku yang lain. Karena itu manusia yang sangat rendah. Loh, sekarang pertanyaannya, untuk apa Tuhan menciptakan manusia seperti itu? Tanyakan kepada Tuhan. Sekarang kenapa manusia yang menentukan bahwa dia rendah, dia tidak rendah, tidak boleh sentuh. Malah bayangannya pun tidak boleh menyentuh bayangan suku yang lain. Dari kelompok yang lain, dari kasta yang lain yang dianggap lebih tinggi. Ada apa? Nah, kita sebagai umat Hindu di Indonesia, di Nusantara ini, semakin kelihatan bahwa kita berbeda dengan Hindu di India. Kata-kata Hindu mungkin sama, tetapi praktek dalam keseharian, kalau kita bicara kasta, kasta itu asal katanya kaste, tulisannya kaste ya, itu bahasa Portugis yang artinya kota. Tidak ada dalam kitab-kitab Hindu bicara tentang kasta. Warna memang ada, walaupun dari kesejarahan, warna itu muncul pertama kali zaman Samaweda. Yang membuat munculnya kasta warna itu adalah Aryan dulu, kelompok Aryan, yang berkembang, muncullah kasta. Itu kan manusia yang membuat, bukan dari Tuhan, bukan dari kitab suci. Sehingga kalau dikatakan sekarang bahwa kasta menjadi sebuah kendala atau ciri buruk dari Hindu, saya tidak sepakat. Enggak, dalam kitab tidak ada. Orang ini ya silahkan dia berkasta, 1000 kasta silahkan, monggo. Kita nih Hindu di Nusantara nggak ada urusan sama kasta di India itu. Semakin kelihatan bahwa kita memang tidak sama Hindunya dengan Hindu India. Itu yang penting. Siap Jidewo, dan kemudian kita tidak usah diskusi lama-lama Jidewo karena tentu saja terkait dengan artikel yang ada ini. Kenapa sih, mungkin ini sekalian Haji menyelipkan untuk closing statement, kasta kemudian politeis, Tuhan, gitu kan, Tuhan, konsep ketuhanan, sistem kasta, kemudian berhala, ini selalu menjadi sebuah ketegangan jika ini dibahas seperti itu. Ya, kenapa? Karena 3 poin ini, yang pertama berhala, kedua politeistik ini, ketiga kasta ini merupakan pola yang efektif untuk merusak keyakinan umat Hindu, membuat kita goyah sebagai umat Hindu. Memang ini efektif, tetapi dengan memahami berhala seperti apa, politeisme seperti apa, kasta seperti apa, kita tidak perlu goyah. Silakan kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan 3 kata ini, silakan. Tapi kita tidak menganggap sesuatu yang berdampak buruk, tidak. Anggap saja itu angin lalu kok. Orang bisa ngomong karena tulisannya ada. Coba nggak ada tulisannya, apa yang dibaca? Kan begitu. Biarkan saja. Anggap saja itu angin lalu. Sudahlah. Artinya kita sebagai umat Hindu harus menyikapi secara bijak. Iya, kita menyikapi secara cerdas, tapi dengan memahami 3 kata itu dengan baik, sehingga kita tidak perlu ragu. Ya biasa saja kalau kita jalan di mana-mana selalu ada duri di kiri kanan. Kita jalan aja, duri, jalan-jalan. Kan itu aja. Ya, sukses semua Jidewo. Ya, sudah. Oke. Membahas 3 poin. Yap. Hal yang sangat sederhana. Tentu kami dari Hindu Channel bersama dengan Haji Dewo tidak ingin membahas yang berat-berat. Seandainya ada yang berat, ya mohon diringankan untuk kita bisa mencerna, memahami
memilah, karena ini adalah bentuk literasi-literasi yang dibutuhkan saat ini untuk Bapak Ibu simak seperti itu. Iya. Oke. Dan terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Om Santi Santi Santi. Om. Semaji.